Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Dea Septiani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner merupakan jenis gelombang yang bentuk gelombangnya tidak bergerak melalui medium, namun tetap diam. Pada gelombang stasioner ini dibagi menjadi 3, yaitu gelombang stasioner yang dihasilkan dari pemantulan ujung tetap, gelombang stasioner yang dihasilkan dari pemantulan ujung bebas, dan yang terakhir titik simpul dan titik perut gelombang stasioner. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner yang dihasilkan dari pemantulan ujung bebas. Karena gelombang pantul dari ujung bebas sefase dengan gelombang datang, maka YP1 sama dengan A sin dalam kurung K dikali X dikurangin kecepatan sudut dikali T. Sedangkan YP2 sama dengan min A sin dalam kurung K dikali X ditambah kecepatan sudut dikali T. Sehingga superposisi dua gelombang pada titik P ini menimbulkan simpangan yang dapat dimasukkan dalam persamaan ini. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Seutas tali AB panjangnya 2 meter dengan A adalah sumber getar dan B adalah ujung bebas. Titik P terletak pada tali berjarak 80 cm dari getar. Titik A digetarkan sehingga menghasilkan gelombang dengan amplitudo 2 cm, frekuensi 10 Hz, dan cepat rambat 1,2 meter per sekon. Tentukan simpangan titik P setelah A digetarkan selama 2,5 sekon. Nah, di sini kita akan cari dulu diketahuinya. L itu seutas tali AB panjangnya 2 meter, berarti L-nya itu 2 meter. F itu frekuensinya itu 10 Hz. A itu amplitudo yang panjangnya 2 cm, dan V itu cepat rambat dari 1,2 meter kita ubah ke cm menjadi 120 cm per sekon. Sebelum kita masuk ke rumus, kita akan mencari tahu apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kita akan membutuhkan omega. Omega ini rumusnya omega sama dengan 2V dikali frekuensi. 2V sama dengan frekuensinya itu 10 Hz dikali 10. Jadi omeganya sama dengan 20V. Lanjut, kita akan mencari lambda. Nah, untuk mencari lambda ini rumusnya V sama dengan lambda dikali frekuensi. V-nya kita udah ada, yaitu 120 sama dengan lambdanya kita cari dan frekuensinya yaitu 10. Lambda sama dengan 10-nya kita kebawahin menjadi 120 dibagi 10 sama dengan 12. Jadi lambdanya yaitu 12 cm. Kemudian kita akan mencari K. K sama dengan 2V dibagi lambda. 2V dibagi lambda, lambdanya kita udah dapat 12. Nah, dari sini kita perkecil saja menjadi 1/6 atau sama dengan V per 6. Nah, untuk K-nya itu menjadi V per 6, satuannya cm, pangkatnya min 1. Sudah seperti itu, kita masukkan ke rumus YP. YP sama dengan A sin dalam kurung omega dikali T dikurangin K dikali X. Nah, kita masukin A ini adalah amplitudo yaitu 2 sin dalam kurung omeganya kita dapat yaitu 20V. Nah, untuk T itu waktunya kan yang kita tanya itu 2,5 sekon. 2,5 sekon ini kita bisa ubah menjadi pecahan yaitu 5/2. Dikurangin K-nya kita sudah dapat 6 V per 6
dikali X-nya itu yang tadi 80 cm. Oke, selanjutnya 2 sin ini akan kita perkecil. Ini menjadi 10. Dan 10V dikali 5 yaitu 50V. Dikurangin, ini kita perkecil menjadi 40. Dan ini masih ada 3. Jadi V dikali 40, 40V. Di sini masih ada sisa 3 dibagi 3. Selanjutnya kita akan samakan penyebutnya. 2 sin ini dikali 50 dikali 3 yaitu 150V dikurangin 40V. Ini masih per 3. Lanjutnya 2 sin 150 dikurangin 40 yaitu 110V per 3. Nah, 110V per 3 ini hasilnya yaitu diubah menjadi ke pecahan campuran menjadi 36 2/3V. Oke, kita lanjutkan. YP sama dengan 2 sin. Nah, ini karena 2/3 boleh dikurangi oleh kelipatan 2V sama dengan 36V. Jadi, hasilnya 2/3V. Selanjutnya, kita cari lagi 2. Nah, 2/3V itu sama aja kayak 2/3 dikali V-nya itu kan 180. Jadi 120. Nah, kita cari sin 120. Sama dengan 2 dikali sin 120 itu setengah akar 3. YP, jadi hasil akhirnya yaitu YP sama dengan akar 3 cm. Jadi, simpangan titik P setelah A digetarkan selama 2,5 sekon adalah akar 3 cm. Selamat mencoba!